Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Kota Cirebon masih terlelap dalam kesunyian, ditemani suara hujan gerimis yang menetes pelan di atap seng rumah-rumah warga. Di sebuah gang kecil bernama Gang Melati, sebuah rumah kayu sederhana berdiri tenang. Lampu gantung kuning di serambi depan rumah menyala redup, menampakkan siluet seorang lelaki tua yang duduk bersila di atas sajadah tipis. Dialah Pak Karyo, pria berusia 62 tahun, seorang pedagang nasi uduk keliling yang dikenal jujur dan bersahaja. Suaranya lirih, merapal doa penuh harap selepas sholat tahajud. Tak pernah ia lewatkan malam tanpa sujud panjang dan zikir panjang, meminta keberkahan pada Allah untuk setiap remah nasi yang ia jual. Ya Allah, cukupkan aku hari ini dengan rezeki yang halal dan baik. Jangan jadikan aku orang yang menipu dalam berdagang. Jadikan aku pedagang yang Engkau ridhau. Itulah doa yang selalu ia ulang dalam setiap tahajudnya. Setelah sholat, ia langsung masuk ke dapur, membuka pintu kecil yang menghubungkan rumahnya dengan bangunan dapur semi permanen berdinding triplek dan berlantai tanah. Di sana, istrinya, Buati, sudah mulai menanak beras sambil mengipasi arang dengan tangan kurus yang keriput. Ayah, santannya saya peras tadi subuh. Gak pakai santan instan. Masih asli dari kelapa pasar, ujar Buati sambil tersenyum, meski matanya masih sembab oleh kantuk. Pak Karyo mengambil panci besar lalu menuangkan santan ke dalam beras yang sudah ia kukus setengah matang. Uap panas menyeruak ke udara, menguar aroma gurih yang khas. Ia menambahkan sedikit garam dan daun pandan, lalu mengaduk dengan pelan sambil terus mengucapkan bismillah di tiap gerakannya. Bagi Pak Karyo, nasi uduk bukan sekadar makanan. Itu adalah amanah. Sesuap nasi yang masuk ke tubuh pembeli harus membawa kebaikan, bukan kemudaratan. Ia selalu percaya bahwa makanan yang baik dan halal akan memperbaiki tubuh dan hati seseorang. Sebaliknya, makanan dari hasil curang atau barang syubhat hanya akan mengotori ruhani manusia. Sambil menunggu nasi matang, ia menyiapkan lauk, ayam goreng ungkep bumbu kuning, tempe orek manis, dan sambal kacang khas Betawi. Semua bahan ia beli sendiri ke pasar sejak dini hari. Tidak ada yang sisa kemarin, tidak ada yang dihangatkan ulang. Saya nggak mau kasih orang makan dari bahan basi, Bu. Mending rugi daripada saya harus kasih makan yang bisa merusak badan orang, ucapnya ketika istrinya sempat menyarankan untuk menghabiskan sambal kemarin yang masih utuh. Setelah semua lauk siap, Pak Karyo memasukkan nasi ke dalam wadah besar berlapis daun pisang. Harumnya semerbak, mengingatkan pada nasi uduk zaman dulu yang jarang ditemukan lagi di kota besar. Ia lalu memindahkan semua peralatan ke atas gerobak dorong biru yang sudah menemaninya sejak 15 tahun lalu. Di atas gerobak itu tertulis tulisan tangan. Nasi uduk barokah, halal dan bersih. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Udara dingin masih menyelimuti kota ketika Pak Karyo mulai mendorong gerobaknya keluar gang. Langkahnya pelan, tapi hatinya mantap. Setiap langkah diiringi zikir, seolah setiap roda yang berputar membawa keberkahan dan ketulusan yang ia tanam sejak dini hari. Di perjalanan, beberapa warga yang mengenalnya menyapa hangat. Pak Karyo, nasi uduknya nggak pernah gagal, ya? Yang bikin enak itu doanya, Bu, bukan cuma bumbunya, jawabnya sambil tersenyum. Sesampainya di sudut pasar pagi Kanoman, ia menyiapkan tikar plastik kecil dan dua bangku kayu. Ia menata dagangannya dengan rapi. Ia tidak memakai banner mencolok, tidak ada spanduk promosi. Tapi hampir semua orang tahu bahwa di gerobak sederhana itu ada nasi uduk yang dibumbui doa-doa panjang dan kerja keras yang jujur. Setiap pelanggan yang datang, selalu disambut dengan ucapan salam. Assalamualaikum, silakan, Bu. Semoga berkah rezekinya hari ini. Tidak pernah sekalipun ia membentak pembeli, sekalipun yang datang hanya membeli setengah bungkus nasi dan minta banyak sambal. Bagi Pak Karyo, setiap orang punya kadar rezekinya masing-masing. Dan dia hanya perantara, bukan pemilik rezeki. Saat matahari mulai naik perlahan, dan pasar mulai ramai, Pak Karyo duduk di bangkunya. Tangannya menengadah dalam diam. Ya Allah, jika hari ini aku hanya mendapat sedikit, jadikan itu cukup. Jika banyak, jadikan itu berkah. Tapi jangan biarkan aku mendapatkannya dengan cara yang Engkau murkai. Dan begitulah, sepiring nasi uduk dari tangan Pak Karyo bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga menenangkan hati. Pagi itu, pasar Kanoman mulai padat. Para pedagang membuka lapaknya dengan tergesa, aroma rempah, sayur mayur, dan ikan asin berbaur dalam udara pagi. Di antara hiruk pikuk itu, gerobak biru Pak Karyo tetap berdiri tenang di sudut jalan kecil.
Ia mengaduk nasi uduk dalam wadah daun pisang dengan tenang, tersenyum menyapa pelanggan satu persatu. Meski ia mulai menyadari sesuatu, pembelinya mulai berkurang. Beberapa pelanggan lamanya kini tampak berbelok ke gerobak sebelah, milik seorang pedagang muda bernama Bang Robi. Nasi uduknya terlihat lebih, wah, lauk ayam gorengnya lebih besar, sambalnya melimpah, dan harganya justru lebih murah. Banyak pembeli mulai membandingkan. Pak Karyo, kenapa ayam Bapak sekarang kecil-kecil ya? Tanya seorang pembeli langganan dengan nada ragu. Pak Karyo tersenyum menahan sedih, bukan kecil, Bu. Ayamnya asli ayam negeri, dipotong sendiri. Bukan ayam frozen dari luar. Memang lebih mahal, tapi halal dan sehat, insya Allah. Ibu itu hanya mengangguk, lalu berlalu. Hari itu, Pak Karyo hanya menjual 10 bungkus dari 30 yang ia siapkan. Sisanya ia bagikan ke tukang becak, pemulung, dan anak-anak jalanan. Ia menolak membuang makanan, dan lebih memilih memberi daripada membiarkan rezeki mubazir. Sore harinya, setelah membereskan gerobak, Pak Karyo dihampiri seorang pria bertubuh besar memakai jaket kulit dan rokok di tangan. Namanya Pak Heri, dikenal sebagai pemasok ayam dan bahan makanan murah di pasar. Pak Karyo, sapanya dengan suara serak. Saya udah lama ngeliat Bapak dagang. Jujur aja, saya kagum. Tapi Bapak tahu sendirilah, orang sekarang nyari harga murah. Kalau tetap pakai ayam mahal, ya susah. Pak Karyo diam. Pak Heri lalu mengeluarkan brosur dari kantong jaketnya. Ini ayam potong dari luar. Import. Dagingnya besar, awet, dan murah. Gak perlu beli segar tiap hari. Sekali beli, bisa buat seminggu. Hemat gas, hemat waktu, untungnya bisa 2 kali lipat. Banyak pedagang udah pindah ke saya. Pak Karyo menatap brosur itu lama. Hatinya berkecamuk. Pak Heri, ayam ini disembelihnya halal, kah? Tanyanya perlahan. Pak Heri mengangkat bahu, yang penting bersih dan murah, Pak. Lagian siapa juga bisa ngecek halal atau enggaknya, kan? Pak Karyo menutup brosur itu pelan. Ia berdiri, menatap langit yang mulai gelap. Saya pedagang, iya. Tapi saya muslim dulu sebelum jadi pedagang. Kalau rezeki datang dari yang syubhat, nanti bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Pak Heri terlihat kesal. Ya udah, Pak. Bapak pikirin aja. Tapi jangan nyesel kalau besok-besok ditinggal semua pelanggan. Pak Heri pun pergi, meninggalkan Pak Karyo yang termenung lama di bawah tiang lampu pasar yang mulai redup. Malam itu, Pak Karyo duduk bersama Bu Ati di dapur. Mereka menghitung sisa uang modal dan tabungan. Yah, ini tinggal cukup buat 2 hari belanja bahan, ujar Bu Ati pelan. Kalau begini terus, kita harus jual perhiasan kawinan saya. Pak Karyo terdiam. Ia tahu, hidup di kota tak semurah dulu. 2 anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Mereka tidak meminta kiriman. Tapi hidup sehari-hari tetap harus dijalani. Bu, aku ingin kita tetap jujur, kata Pak Karyo akhirnya. Mungkin orang lihat kita kalah, tapi Allah sedang menguji niat kita. Kalau kita tahan sekarang, insya Allah, nanti Dia beri jalan. Bu Ati menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Makanlah dari yang halal dan baik, dan beramalah syalih, begitu kata Allah dalam Al-Mukminun. Aku cuma ingin kita hidup dengan hati yang tenang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Dalam 1 minggu, 3 hari diantaranya Pak Karyo hanya menjual 5 bungkus. Ia terpaksa menjual rice cooker lamanya demi beli bahan baku. Ia mulai masak di atas kompor arang tua peninggalan mertuanya. Tapi tak sekalipun ia berpikir untuk menyerah. Tak sekalipun ia ingin menipu takaran, mengurangi kualitas, atau menerima tawaran ayam beku dari Pak Heri. Rezeki yang baik tidak akan datang dari cara yang bathil, gumamnya setiap malam sambil duduk di teras, membaca Al-Quran dan menatap langit. Di saat banyak orang menghalalkan segala cara demi cuan, Pak Karyo tetap berdiri dalam sunyi. Ia tetap menggenggam satu keyakinan. Lebih baik rezeki sedikit, tapi bersih. Daripada banyak, tapi membuat hati dan hidup jadi kotor. Ia tahu, Allah tidak pernah tidur. Ia tahu, amal baik dan makanan yang halal akan memperbaiki dunia dan akhirat, seperti janji dalam Quran Surat Al-Mukminun ayat 51. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Subuh belum lama berlalu. Sisa embun masih menempel di daun-daun pisang yang tumbuh liar di samping dapur Pak Karyo. Pagi itu, ia duduk termenung di beranda dapurnya, mengenakan sarung batik kusam dan kaos putih yang warnanya sudah memudar. Wajahnya tampak lelah, bukan karena fisik, tapi karena beban pikiran yang makin berat. Bu, uang belanja tinggal cukup buat beli beras, tempe, dan sedikit cabai. Ayam, nggak cukup hari ini, ucapnya pelan. Bu Ati, yang sedang menyetrika jilbab lamanya, berhenti sejenak. Tatapannya tajam tapi lembut. Kalau nggak ada ayam, kita jual nasi uduk tempe orek aja, yah. Lagian, dulu waktu awal-awal kita jualan, menunya cuma itu, kan? Pak Karyo tersenyum kecil. Hatinya hangat, istrinya tetap setia dalam susah maupun senang. Tapi dalam diam, ia menangis dalam hati. Bukan karena tak bisa beli ayam, tapi karena khawatir kejujuran yang ia pertahankan membuat orang-orang menjauh. Hari itu, ia tetap mendorong gerobak birunya ke sudut pasar Kanoman. Pukul 6 pagi, ia sudah siap. Namun hingga pukul 08.00, hanya satu orang pembeli yang datang, seorang kuli pasar bernama Mang Dudun, yang membeli satu bungkus nasi dan dibayar dengan uang receh. Saya belum makan dari semalam, Pak. Tapi duit saya cuma segini, ucap Mang Dudun sambil menyerahkan uang logam Rp2.000. Pak Karyo mengangguk, tidak hanya menerima uang itu, tapi juga membungkuskan nasi uduk lengkap dengan tempe dan sambal. Ini buat makan, bukan buat bisnis, Mang. Allah yang kasih rezeki saya, bukan pelanggan. Ambil aja. Mang Dudun terharu. Ia pun mencium tangan Pak Karyo dengan air mata yang menetes di pipinya. Malamnya, setelah sholat Isya, Pak Karyo duduk di atas sajadah dengan kitab suci Al-Quran terbuka di depannya. Ia membaca pelan, ayat demi ayat, hingga sampai pada "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mukminun, 51. Pak Karyo menutup mushaf itu perlahan. Ia menengadahkan tangan. Ya Allah, aku tidak pintar berdagang. Aku tak bisa promosi seperti orang lain. Aku hanya tahu caranya jujur. Kalau ini adalah ujian MU, aku terima. Tapi, ya Rab, jika ada kebaikan dalam setiap butir nasi yang aku masak, tolong engkau tunjukkan jalan keluar. Doa itu ia ucapkan tanpa suara, hanya dalam hati. Tapi langit malah mencatatnya. Dan Allah tidak pernah lalai mendengar doa hambanya yang sabar. Keesokan harinya, saat Pak Karyo tengah menata nasi uduk di gerobaknya, seorang pemuda berkaus hitam dan membawa kamera ponsel menghampirinya. Assalamualaikum, Pak. Nama saya Dimas. Saya konten creator YouTube. Boleh saya review makanan Bapak? Gratis, kok. Saya dengar cerita Bapak dari Mang Dudun. Pak Karyo agak kaget. Ia tidak terlalu paham soal internet. Tapi ia mengangguk, silakan, nak. Gak usah malu-malu. Mau makan aja, gratis juga nggak apa-apa. Dimas merekam seluruh proses dari awal, mulai dari cara penyajian, rasa nasi uduk, hingga cerita kejujuran Pak Karyo yang bertahan di tengah serbuan makanan murah tapi tak jelas asalnya. Video itu diunggah malam harinya. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, jumlah penontonnya menembus 2 juta views. Judul videonya adalah "Nasi uduk sederhana ini dibumbui air mata dan doa. Pedagang tersisa satu, tapi paling jujur." Pagi berikutnya, suasana pasar Kanoman berubah total. Gerobak Pak Karyo dikerubungi ratusan orang. Beberapa datang dari luar kota. Mobil-mobil parkir di pinggir jalan. Ada yang bahkan rela antre sejak subuh. Seorang ibu muda dari Bandung berkata, "Saya nonton videonya semalam. Gak nyangka ada orang sejujur ini. Saya kesini cuma buat beli nasi uduk Bapak." Pak Karyo terharu, tangannya bergetar saat melayani. Ia berkali-kali mengucapkan, "Alhamdulillah. Alhamdulillah," sambil sesekali menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Ujian yang datang tanpa henti akhirnya dibalas oleh Allah dengan kejutan tak terduga. Pak Karyo membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar, jujur, dan ikhlas. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mukminun, 51. Dan kini, dari seorang pedagang yang hampir menyerah,
Ia menjadi simbol kejujuran di tengah kerasnya dunia usaha. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Masih gelap dan dingin, tapi di ujung gang Melati, rumah kayu Pak Karyo sudah terang benderang. Di dalam dapur mungilnya, Pak Karyo dan Bu Ati sibuk mempersiapkan nasi uduk, kali ini dalam jumlah 3 kali lipat dari biasanya. Beras yang biasanya hanya 1 karung kecil, kini menjadi 3. Santan diperas dari 25 butir kelapa. Ayam kampung didatangkan dari peternakan halal lokal. Tempe, tahu, dan sambal kacang dibuat dalam panci-panci besar. Bu Ati menatap suaminya dengan campuran haru dan bangga. Yah, aku masih seperti mimpi. 3 hari lalu dagangan sisa, sekarang antreannya kayak konser. Pak Karyo hanya tersenyum, matanya sembab menahan tangis syukur. Bu, ini bukan karena nasi uduk kita enak. Ini karena Allah menjawab sabar kita. Kita jaga makanan yang baik dan halal, lalu kita lihat bagaimana Allah menjaga kita. Saat matahari mulai menyingsing, Pak Karyo mulai mendorong gerobaknya ke pasar. Tapi kali ini, ia tak sendiri. 2 pemuda relawan yang mengenalnya dari media sosial, menawarkan bantuan sebagai sukarelawan. Mereka ikut membantu mendorong gerobak dan menyiapkan tempat jualan. Begitu tiba di pasar, Pak Karyo dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya nyaris menangis. Antrian mengular sepanjang 100 meter, orang-orang datang dari berbagai kota, Bandung, Semarang, hingga Bekasi. Semua ingin mencoba nasi uduk Pak Karyo yang dikenal, dibumbui kejujuran dan doa. Salah seorang pembeli bahkan berkata, "Saya datang bukan cuma mau makan, Pak. Tapi saya mau bawa pulang semangat Bapak. Kami butuh teladan seperti ini di zaman sekarang." Di tengah keramaian itu, Dimas, sang konten creator muda yang merekam kisah Pak Karyo, datang lagi, kali ini membawa seseorang. Seorang pria parubaya bersorban putih, mengenakan jas formal dan peci hitam. Ia adalah Pak Haji Ridwan, pengusaha muslim sukses pemilik jaringan restoran halal di Pulau Jawa. Dengan ramah, beliau menyalami Pak Karyo dan langsung berkata, "Pak Karyo, saya menonton video tentang Bapak. Dan saya yakin, ini bukan hanya kisah makanan, ini kisah perjuangan akhlak dan iman. Saya ingin membangun warung permanen untuk Bapak. Gratis. Dan kalau Bapak setuju, kita buka cabang di beberapa kota, dengan nama, Warung Uduk Barokah Pak Karyo." Pak Karyo kaget. Ia menatap istrinya. Air matanya langsung jatuh. "Pak Haji, saya cuma orang biasa. Saya nggak bisa manajemen, nggak bisa urus bisnis besar." Pak Haji tersenyum. "Yang Bapak bisa sudah cukup, menjaga kejujuran dan halal. Urusan dunia, kami bantu. Urusan akhirat, Bapak guru kami." 2 bulan kemudian, di sudut jalan tak jauh dari Pasar Kanoman, berdiri warung permanen dengan papan nama kayu bertuliskan, Warung Uduk Barokah Pak Karyo. Makan dari yang halal, amal jadi berkah. Warung itu dibuka dengan tumpengan dan doa bersama. Di hari pertama, pelanggan tetap membludak. Media nasional datang meliput. Bahkan beberapa stasiun televisi mengundangnya untuk hadir dalam talk show keagamaan. Namun Pak Karyo tetap rendah hati. "Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin menghidangkan nasi dari bahan yang baik, karena saya yakin, yang masuk ke perut akan menentukan bagaimana kita beramal." Dalam sebuah kesempatan, Pak Karyo berbicara di depan anak-anak muda masjid saat pengajian Ramadan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, jangan pernah takut miskin karena jujur. Takutlah jika kenyang tapi dari yang haram. Karena makanan itu masuk ke darah. Kalau haram, amal jadi berat. Hati jadi gelap. Tapi kalau halal, amal jadi ringan. Hati jadi lembut." Dan di hadapan semua itu, ia kembali mengulang satu ayat yang telah menjadi pelita hidupnya. "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mukminun, 51. Dari seorang pedagang kecil yang ditinggalkan pelanggan, kini ia menjadi inspirasi nasional. Tapi ia tetap pada satu prinsip. Bukan tentang nasi uduk, tapi tentang kejujuran. Tentang rezeki halal. Tentang amal saleh yang tumbuh dari hati yang bersih. Dan semua itu, dibalas oleh Allah dengan cara yang tak pernah disangka. 2 tahun berlalu sejak Pak Karyo pertama kali viral.
Namanya kini dikenal di banyak kalangan, dari pedagang pasar, pejabat, hingga santri di pondok-pondok pesantren. Tapi hidupnya tak berubah banyak. Ia masih tinggal di rumah kayu tua di Gang Melati, masih bangun pukul 3 dini hari untuk sholat tahajud, dan masih mengaduk nasi uduk sendiri dengan tangan renta dan hati yang lapang. Warungnya kini memiliki 4 cabang, di Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, dan 1 di Bekasi. Tapi Pak Karyo tetap memilih berdagang di warung pertamanya. Biar orang tahu, semua ini berawal dari sini, ucapnya suatu pagi pada seorang jurnalis yang mewawancarainya. Meski warungnya laris manis dan omset hariannya bisa jutaan, Pak Karyo tak pernah hidup mewah. Ia tetap mengendarai sepeda tua ke warung. Ia menolak beli mobil. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab sederhana. Saya dulu dagang bukan buat jadi kaya. Saya dagang biar perut orang kenyang dari yang halal. Rezeki itu bukan soal jumlah, tapi soal berkah. Kalau cukup dan hati tenang, itulah kekayaan sejati. Setiap minggu, ia menyisihkan sebagian dari hasil dagangnya untuk membantu anak yatim, guru ngaji, dan tetangga yang kesulitan. Ia membangun sebuah musala kecil di dekat rumahnya, dari hasil sedekah diam-diam selama 30 tahun berdagang. Pada suatu malam, saat menghadiri acara pengajian akbar di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, Pak Karyo diminta naik ke podium untuk menyampaikan pesan singkat. Ribuan orang hadir, sebagian besar mengenalnya hanya dari layar. Dengan suara serak dan tubuh yang mulai membungkuk, ia berkata, "Bapak dan Ibu, anak-anak muda sekalian, kita ini hidup bukan untuk jadi orang paling kaya, tapi untuk jadi orang paling bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita makan, dari mana datangnya, dan untuk apa ia menjadi tenaga dalam tubuh kita. Saya bukan ustaz, saya bukan orang pintar. Tapi saya tahu satu hal, kalau kita makan dari yang halal, insya Allah hati kita akan bersih. Dan kalau hati bersih, amal kita jadi ringan." Ia mengangkat tangannya, bergetar saat mengucapkan ayat favoritnya. "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mukminun, 51. Hening. Tak ada satupun yang bicara. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk remaja-remaja yang biasanya tak betah duduk lama di majelis ilmu. Beberapa bulan setelah itu, Pak Karyo jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sederhana tanpa peralatan medis canggih, hanya dengan kipas angin dan lantunan ayat Al-Quran dari toa musala sebelah. Ia menolak dibawa ke rumah sakit, dengan alasan ingin meninggal di rumah tempat ia dulu bersujud dalam tangis dan doa. Di hari Jumat pagi, saat adzan subuh berkumandang, Pak Karyo menghembuskan napas terakhir. Ia wafat dengan senyum tipis, tangan kanan menggenggam tasbih kayu, dan mukenanya sudah terlipat rapi di sampingnya. Berita kematiannya menyebar cepat. Ribuan orang menghadiri pemakamannya. Tak sedikit yang menangis, merasa kehilangan sosok sederhana yang selama ini menjadi cahaya dalam gelapnya dunia usaha yang penuh tipu daya. Pak Karyo sudah tiada. Tapi kisah hidupnya tetap menyala. Bukan karena ia viral, tapi karena ia menyentuh hati banyak orang lewat kejujuran, kesabaran, dan keteguhan menjaga rezeki yang halal. Ia mengajarkan kita semua bahwa rezeki itu urusan Allah. Tugas kita adalah menjaganya tetap bersih dan berkah. Jika kita menjaga makanan yang baik, Allah akan menjaga amal kita, dunia kita, bahkan akhirat kita. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan jika Allah sudah ridha, maka dunia pun akan mengalirkan kebaikan pada kita, bahkan dari arah yang tak pernah kita sangka.